Tahun 1961 di kota Detroit, Amerika Serikat. Anak ini bernama Benjamin Carson. Dia adalah satu-satunya siswa kulit hitam di sekolahnya. Selain karena Ben berkulit hitam, Ben juga siswa yang tidak pandai, sehingga teman-temannya selalu membuli Ben dan mentertawakannya. Sepulang sekolah, salah satu teman Ben yang bernama Mark tidak berhenti mengejek Ben. Ben yang muak pada ejekan Mark lalu memukulnya. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil ibunya Ben yang bernama Sonia untuk menegurnya. Selain masalah pemukulan itu, kepala sekolah juga memperlihatkan nilai Ben yang begitu buruk. Di perjalanan pulang, Ben mengadu pada ibunya kalau teman-teman di kelas selalu membulinya dengan mengatakan Ben adalah anak terbodoh di dunia. Mendengar curhatan dari Ben, ibunya lalu mengatakan pada Ben kalau Ben tidak ditakdirkan untuk gagal. Ben hanya tidak mengeluarkan kepintarannya. Tapi kalau nilai Ben tetap seperti itu, maka Ben harus siap kalau sisa hidupnya hanya akan mengepel pabrik. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, Ben dan kakaknya yang bernama Curtis sedang menonton televisi. Di saat itu juga ibunya yang baru pulang kerja menyuruh Ben dan Curtis untuk mengerjakan PR-nya. Saat Ben merasa kesulitan mengerjakan PR-nya, Ben lalu bertanya pada ibunya. Namun ketika ibunya melihat soal-soal yang diberikan Ben, ibunya beralasan kalau dia membutuhkan kacamata untuk melihat tulisan itu, sehingga ibunya menyuruh Ben mencari solusinya sendiri. Di momen itu, ibunya menyadari kalau Ben mempunyai masalah dengan penglihatannya, sehingga ibunya Ben membelikan kacamata untuk Ben. Setelah menggunakan kacamata itu, nilai Ben menjadi lebih baik, meskipun tidak signifikan, tapi itu membuat Ben merasa senang karena ada perubahan yang lebih baik pada dirinya. Malam hari saat makan malam, ibunya Ben juga merasa senang ketika mendengar nilai Ben yang lebih baik. Ibunya juga menasihati dua anaknya agar Ben dan Curtis bisa memanfaatkan imajinasi yang mereka miliki. Mendengar nasihat ibunya, Ben malah merasa bingung. Dia berkata pada ibunya kalau aku terlalu bodoh untuk berimajinasi. Mendengar itu, ibunya lalu mengatakan pada Ben kalau seluruh dunia ada di imajinasimu, dan Ben hanya perlu melampaui yang terlihat. Setelah makan malam, Ben dan ibunya menonton TV bersama. Namun tiba-tiba raut muka ibunya berubah. Dia seperti memendam sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, ketika Ben sedang berada di gereja, dia mendengarkan khotbah yang bercerita tentang seorang dokter yang dikejar oleh Raja Bandit. Mendengar kisah itu, Ben lalu berimajinasi kalau Ben adalah dokter yang ada di dalam cerita. Ben merasa bahagia ketika dia bisa berimajinasi, dan sesampainya di rumah dengan penuh semangat, Ben menceritakan pada ibunya bahwa kini dia telah bisa berimajinasi. Selain itu, Ben juga menyampaikan pada ibunya kalau Ben ingin menjadi dokter. Suatu siang, Sonia pergi ke psikiater. Sonia datang ke sana karena dia merasa bahwa ada banyak sekali tekanan hidup yang dialaminya. Di sana Sonia menceritakan tentang kisah hidupnya. Sonia adalah anak yatim piatu yang hidup di panti asuhan sampai usianya 13 tahun. Karena di usia yang ke-13, dia dinikahi oleh seorang dokter bernama Carson. Mereka hidup bahagia dengan dikaruniai 2 orang anak. Namun semua kebahagiaan itu lenyap ketika suaminya selingkuh lalu pergi meninggalkan Sonia dan kedua anaknya. Untuk melanjutkan hidupnya, Sonia harus bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menghidupi kedua anaknya. Di momen itu, Sonia menangis ketakutan. Dia khawatir kalau kedua putranya akan menjadi orang yang gagal dan bodoh seperti dirinya. Karena untuk membaca saja, Sonia tidak bisa, sehingga dia selalu beralasan pada anaknya kalau dia membutuhkan kacamata untuk membaca. Sonia tidak ingin kedua anaknya tahu kalau dia adalah seorang ibu yang bodoh, sehingga membuat kedua anaknya merasa pesimis untuk meraih cita-citanya. Setelah menceritakan semua kepahitan hidupnya, psikiater itu menyarankan Sonia tinggal di sana selama 1 minggu.
agar bisa mendapatkan perhatian yang lebih dalam menyelesaikan masalahnya. Dan malam harinya, saat sedang makan malam, Sonya berpamitan pada Ben dan Curtis kalau dia akan pergi selama beberapa hari ke Boston karena ada urusan yang mendesak. Sonya juga berpesan kepada Ben dan Curtis agar selama ia pergi meninggalkan rumah, mereka belajar tentang perkalian. Mendengar pesan ibunya, Ben dan Curtis merasa keberatan karena bagi mereka berdua, perkalian adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun ibunya terus memaksa dan akhirnya mereka pun bersedia. Untuk menjaga Ben dan Curtis selama Sonya pergi, Sonya menyewa seorang suster untuk merawat kedua anaknya. Dan dalam pengawasan suster, Ben dan Curtis terus belajar tentang perkalian. Usaha Ben belajar perkalian ternyata membuahkan hasil yang memuaskan. Dia mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Saat Ben ingin menunjukkan nilai itu pada suster yang merawatnya, Ben terkejut karena ternyata ibunya sudah berada di rumah. Ben begitu bahagia dan menunjukkan nilai itu pada ibunya. Meskipun Sonya tidak bisa membaca, dia menunjukkan rasa bangga pada Ben. Keesokan harinya, Sonya pergi ke rumah seorang profesor untuk menjadi asisten rumah tangganya. Saat Sonya sedang membersihkan rumah profesor, dia merasa heran dengan rumah itu karena di sana sangat banyak buku. Sonya pun bertanya pada profesor itu. Did you read all these books? Pak Profesor pun menjawab kalau dia sudah membaca semuanya. Malam harinya, saat Sonya pulang dari rumah profesor, ia melihat Ben dan Curtis sedang menonton televisi. Melihat hal itu, Sonya langsung mematikan TV dan menyuruh kedua anaknya untuk membaca buku. Bahkan Sonya memaksa Ben dan Curtis untuk membaca 2 buku selama 1 minggu. Mendengar perintah ibunya, Ben dan Curtis merasa keberatan. Namun meskipun demikian, mereka tidak bisa menolak perintah ibunya. Hari-hari pun berlalu. Ben dan Curtis yang awalnya tidak menyukai buku, kini mulai mengakrabkan diri dengan buku. Mereka yang awalnya malas untuk ke perpustakaan, kini menjadikan perpustakaan sebagai tempat favoritnya. Bahkan, acara TV dengan tema pengetahuan lebih mereka sukai daripada acara TV yang sifatnya hanya hiburan. Suatu malam, Curtis bertanya pada Sonya tentang buku yang sedang dibacanya. Namun Sonya yang tidak bisa membaca, lalu beralasan kalau dia membutuhkan kacamata untuk membacanya. Karena tidak ingin berbohong kepada kedua anaknya, Sonya pun meminta pada profesor untuk mengajarinya membaca. Sementara itu di sekolah, Ben menjadi siswa yang paling menonjol karena kecerdasannya. Dia mampu menjelaskan tentang banyak hal di kelasnya. Dan sampai pada puncaknya, pada tahun 1965 saat hari kelulusan, Ben menjadi siswa berprestasi dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Sonya yang melihat hal itu merasa sangat bangga pada Ben. Namun salah satu guru di sana tiba-tiba berbicara di podium dan berkata rasis pada Ben. Benjamin is a boy of color. You should be ashamed. Sonya yang menyadari kalau kota Detroit tidak ramah untuk orang berkulit hitam, lalu dengan uang tabungannya mengajak Ben dan Curtis pindah ke kota Boston. Di sekolah barunya di Boston, Ben selalu mendapat hinaan dari temannya yang bernama Joe. Joe menghina Ben karena pakaian Ben seperti orang tua. Sebagai anak yang memasuki usia puber, Ben merasa terhina ketika gaya pakaiannya direndahkan oleh temannya. Sehingga di rumah, Ben meminta pada ibunya untuk membelikan pakaian baru yang keren. Mendengar permintaan Ben, ibunya menolak dengan alasan bahwa pakaian yang Ben pakai untuk sekolah adalah pakaian dengan kualitas terbaik. Mendengar jawaban ibunya, Ben marah karena kecewa dan pergi meninggalkan ibunya. Melihat Ben yang kecewa, Sonya lalu mengambil uang tabungannya untuk membeli pakaian baru. Sonya tidak ingin pendidikan anaknya terganggu hanya karena masalah pakaian. Namun Ben yang melihat pakaian barunya kembali merasa kecewa karena pakaian yang ibunya belikan modelnya terlalu tua. Saking merasa kecewanya, Ben meminta pada ibunya untuk membuang saja pakaian barunya. Di momen itu, terjadi perdebatan antara Ben dan ibunya. Bahkan, Ben sampai mau memukul ibunya dengan palu.
Sonya yang kecewa pada Ben, lalu memberi Ben uang agar ia membeli pakaian sendiri. Namun ternyata uang yang harusnya digunakan untuk membeli pakaian malah digunakan Ben untuk membeli senjata tajam. Suatu siang saat Ben sedang duduk sambil mendengarkan musik, tiba-tiba Joe datang dan menghina radio yang Ben pakai. Mendengar hinaan itu, Ben marah, dan tanpa berpikir panjang, Ben langsung menusukkan senjata tajam itu ke perut Joe. Namun ternyata Joe selamat dari penusukan itu, karena ujung pisau yang digunakan Ben patah akibat mengenai ikat pinggang Joe. Setelah kejadian itu, Ben berlari pulang dan mengambil Alkitab untuk dipeluknya. Ben merasa menyesal karena selama ini telah lama meninggalkan Tuhan, sehingga kelakuannya menjadi begitu buruk. Tahun 1969, Ben berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Yale dengan jurusan kedokteran ahli bedah. Di universitas itu, Ben juga mempunyai seorang pacar yang bernama Candy, seorang mahasiswi dari jurusan musik. Suatu siang, Ben curhat kepada pacarnya. Ben bilang kalau mata kuliah kimia baginya adalah sesuatu yang sangat sulit, dan pekan depan dia akan mengikuti ujian kimia. Jika Ben tidak lulus dalam mata kuliah kimia, maka dipastikan beasiswanya akan dicabut. Mendengar curhatan Ben, Candy lalu membantu Ben dalam proses belajar kimia. Namun setelah siang malam Ben mempelajari mata kuliah kimia, ia tetap tidak bisa memahami rumus-rumus kimia. Ben hampir putus asa karena jadwal ujian sudah tinggal 1 hari lagi, namun ia belum bisa menguasai rumus-rumus kimia. Sampai pada akhirnya, ia ketiduran dan dalam tidurnya, Ben bermimpi mempelajari rumus-rumus kimia dengan sangat mudah. Di dalam mimpi itu, ibunya juga datang dan memberi solusi untuk masalah yang Ben hadapi. Pagi hari pun tiba. Ben merasa memiliki keajaiban di dalam dirinya. Ia mampu mengerjakan soal-soal kimia itu dengan sangat mudah. Dan ketika Ben melihat hasil ujiannya, dia begitu senang karena mendapatkan kelulusan atas mata kuliah kimia. Kehidupan Ben pun berlanjut. Tahun 1976, Ben mendaftarkan dirinya menjadi dokter bedah saraf di Rumah Sakit Johns Hopkins. Namun di tahun itu, Ben harus bersaing dengan 125 calon dokter lainnya. Saat diwawancara oleh Dr. Utvar Helyi, Ben mampu menjawab pertanyaan dari Dr. Utvar Helyi dengan sangat memuaskan, sehingga Ben diterima menjadi dokter di Rumah Sakit Johns Hopkins. Morning. Hari pertama Ben bekerja pun tiba. Karena Ben adalah dokter baru di rumah sakit itu, ia harus bekerja di bawah pengawasan dokter seniornya yang bernama Dr. Farmington. Namun Dr. Farmington terlihat tidak begitu menyukai Ben karena Ben adalah orang kulit hitam. Perlakuan rasis dari dokter seniornya membuat Ben begitu sedih. Namun Candy yang sekarang sudah jadi istrinya Ben menguatkan suaminya agar selalu berpikir positif saat bekerja. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang di rumah sakit kedatangan korban kecelakaan yang harus dioperasi saat itu juga. Namun di rumah sakit saat itu tidak ada satupun dokter bedah. Pihak rumah sakit sudah berusaha menghubungi dokter-dokter bedah di sana, namun tidak ada hasil. Melihat kondisi yang sangat darurat, seorang perawat meminta pada Ben untuk mengoperasi pasien itu. Awalnya Ben menolak, karena jika Ben mengoperasi pasien tanpa pengawasan dari Dr. Farmington, itu adalah tindakan yang ilegal, dan konsekuensinya, jika Ben gagal dalam mengoperasi pasien itu, maka karir Ben sebagai dokter akan berakhir. Namun karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan pasien itu, Ben pun akhirnya melakukan operasi pertamanya. I will be done, Lord. Scalpel. Foley. Setelah operasi itu, Dr. Utvar Helyi memanggil Ben ke ruangannya. Di ruangan itu, Ben mendapatkan teguran keras dari Dr. Utvar Helyi, karena jika operasi yang dilakukan Ben gagal, maka reputasi rumah sakit Johns Hopkins akan rusak. Namun di sisi lain, Dr. Utvar Helyi juga merasa bangga pada Ben, karena ia berani mengambil keputusan yang membahayakan karirnya. Tahun 1985,
Ben yang kini sudah menjadi dokter bedah saraf di Rumah Sakit Johns Hopkins, siang itu mendapatkan pasien seorang anak dengan penyakit saraf yang sangat langka. Dia bernama Cynthia Gonzalez. Ibunya Cynthia menjelaskan pada Ben kalau Cynthia akan tenang jika dia tertidur. Namun ketika Cynthia bangun, ia akan menghabiskan waktunya dengan kejang-kejang. Menurut catatan dokter sebelumnya, Cynthia mempunyai penyakit epilepsi. Namun ketika Ben melakukan pemeriksaan, ternyata Cynthia mempunyai penyakit di otak kirinya, sehingga satu-satunya cara untuk menyembuhkan Cynthia adalah mengangkat otak kirinya. Setelah mengetahui penyakit dan solusi untuk mengobati Cynthia, Ben menyampaikan kepada kedua orang tua Cynthia tentang kemungkinan-kemungkinan setelah operasi. Orang tua Cynthia juga begitu kaget ketika mendengar otak kiri anaknya akan diangkat. Namun Ben juga menjelaskan kalau otak pada anak mempunyai daya tumbuh yang luar biasa, sehingga meskipun diangkat, otak pada anak akan cepat beregenerasi. Karena tidak ada pilihan lain untuk kesembuhan anaknya, akhirnya kedua orang tua Cynthia menyetujui operasi pengangkatan otak itu. Malam hari sebelum operasi, Candy yang sedang hamil anak ketiga Ben mengabarkan bahwa ibunya akan datang 1 minggu lagi untuk melihat cucu ketiganya, dan Candy juga memberi doa yang terbaik untuk operasi yang akan dilakukan suaminya besok. We are now exposing this. I've removed the entire. Operasi selesai jam 4:30 sore, namun Cynthia tidak bisa merespon panggilan dan tidak terbangun. Sampai akhirnya, ketika Cynthia dipindahkan ke kamar, ia membuka mata dan memanggil kedua orang tuanya. Keberhasilan Ben mengobati penyakit langka dari Cynthia menyebabkan para wartawan datang ke Rumah Sakit Johns Hopkins untuk mewawancarai Ben. 1 minggu pun berlalu. Terlihat di rumah Ben, ibunya datang dan disambut oleh Candy dan kedua putranya. Namun di malam harinya, Candy mengalami pendarahan hebat. Ia dibawa ke rumah sakit oleh Ben, dan akibat pendarahan itu, anak yang berada di kandungan Candy meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Ben begitu terpukul. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena Ben merasa gagal menjaga istrinya. Karena merasa begitu bersalah, Ben memutuskan untuk berhenti sementara bertugas di rumah sakit dan akan menjaga istrinya sampai kondisinya membaik. Namun Candy mengatakan pada Ben kalau pasien di rumah sakit lebih membutuhkan Ben daripada dirinya. Mendengar itu, meskipun dengan perasaan sedih, Ben kembali bertugas di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Cynthia yang kondisinya sudah membaik diizinkan Ben untuk pulang. Namun bersamaan dengan itu, banyak sekali wartawan dari berbagai negara ingin menggali informasi tentang Ben dan Cynthia. Berita tentang Ben sebagai dokter ahli bedah saraf pun semakin dikenal oleh dunia. Tahun 1987, Ben mendapatkan tugas yang sangat berat. Ia diminta oleh dokter dari Jerman untuk memisahkan bayi yang lahir kembar siam. Mendengar tugas itu, Ben merasa pesimis karena dalam sejarah, operasi kembar siam hanya akan menyelamatkan satu bayi, sementara satu bayi lainnya akan meninggal. Namun jika tidak dipisahkan, maka kedua bayi itu akan hidup terlentang di ranjang selama hidupnya. Keesokan harinya, Ben pergi ke rumah sakit di Jerman untuk melihat kondisi bayi kembar siam itu. Di sana Ben bertemu dengan Augusta dan Peter, yang merupakan orang tua dari Johann dan Stefan. Saat Ben melihat bayi kembar siam itu, Ben merasa sangat kasihan, ditambah ketika Augusta dan Peter memohon pada Ben untuk menyelamatkan kedua bayinya. Namun mengingat resiko operasi pemisahan itu sangat mustahil untuk menyelamatkan keduanya, dengan berat hati Ben mengatakan pada Peter dan Augusta bahwa ia tidak akan mengoperasi Johann dan Stefan. Malam harinya, di rumah, Ben melihat dua putranya yang sedang tertidur. Seketika Ben pun membayangkan seandainya ia berada di posisi Peter dan Augusta, menjadi orang tua yang memiliki anak kembar siam. Karena Ben merasa begitu kasihan pada Johann dan Stefan,
Meskipun belum menemukan cara untuk menyelamatkan keduanya, keesokan harinya Ben memutuskan untuk bersedia melakukan operasi pemisahan itu. Setelah memutuskan untuk melakukan operasi itu, Ben membuka buku-bukunya kembali dan mencari solusi agar Johan dan Stefan bisa diselamatkan. Hari-hari pun berlanjut, namun Johan dan Stefan belum juga dioperasi. Ben beralasan kalau ia sedang mencari solusi untuk menghentikan pendarahan saat operasi sedang berlangsung. Ketika Ben merasa buntu karena tidak menemukan solusi untuk menghentikan pendarahan saat operasi, ia menemui ibunya di dapur dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Namun ibunya justru menceritakan kisah kehidupan masa kecil Ben dan Curtis. Ibunya bercerita bahwa banyak sekali hal mustahil yang telah mereka lewati, sehingga Ben bisa menjadi seorang dokter dan Curtis menjadi seorang insinyur. Ibunya menutup pembicaraan itu dengan mengatakan, "Lakukanlah yang terbaik, meskipun seandainya gagal, kamu tidak akan menyesal karena kamu telah melakukan sesuatu." Malam harinya, Ben melepaskan lelah dengan bermain biliar. Di momen itu, dia mengingat sebuah keran air yang berhenti mengalir saat sedang berbicara dengan ibunya di dapur. Merasa telah mendapatkan solusi untuk masalahnya, Ben menghubungi rumah sakit dan meminta untuk menyiapkan simulasi operasi Johan dan Stefan. Dan di pagi harinya, Ben melakukan gladi bersih untuk operasi Johan dan Stefan. Setelah semuanya siap, Ben menemui Peter dan Augusta untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan saat operasi berlangsung. Namun karena Peter dan Augusta tidak ada pilihan, mereka hanya menerima saran dari Ben dan menerima kemungkinan terburuk saat operasi sedang berlangsung. Hari operasi Johan dan Stefan pun tiba. Terlihat di luar ruangan, Peter dan Augusta begitu mengkhawatirkan operasi putranya. Di sisi lain, para wartawan dari berbagai negara juga hadir di sana. Mereka ingin melihat hasil operasi kembar siam pertama di dunia yang dilakukan oleh Dr. Benjamin Carson. Operasi dimulai tanggal 5 September tahun 1987, jam 7:15 pagi. I'm going to start separation now. Close it up. Hari pun sudah berganti. Tanggal 6 September 1987 jam 12 malam. Pemisahan Johan dan Stefan telah siap. Dan resiko dari pemisahan ini, Johan dan Stefan akan mengalami pendarahan yang begitu hebat. Sebagai solusinya, Ben menghentikan fungsi jantung Johan dan Stefan agar pendarahannya berhenti. Saat fungsi jantung dihentikan, Ben hanya memiliki waktu 1 jam untuk memisahkan tubuh dan merekonstruksi ulang tubuh Johan dan Stefan. Jika sampai terlambat, maka dipastikan Johan dan Stefan akan meninggal dunia, dan waktu 1 jam itu pun dimulai. Pick up. I'm now separating this. Okay, prepare for separation. All right, on my mark. 3, 2. Pressure's coming down, Ben. Waktu 1 jam itu kini tersisa 1 menit 30 detik. Ketika seluruh orang di ruangan operasi sudah merasa frustasi, Ben tetap tenang dan fokus dengan operasinya. Dan akhirnya, Ben pun menyelesaikan operasi itu tepat kurang 5 detik. Dan ketika jantung kedua bayi itu dihidupkan kembali, Johan dan Stefan masih hidup. Dengan demikian, Ben menjadi dokter pertama di dunia yang berhasil melakukan operasi kembar siam dengan selamat selama 22 jam. Jam 5 pagi, setelah keluar dari ruang operasi, Ben menemui Peter dan Augusta untuk mengabarkan bahwa Johan dan Stefan selamat. Mendengar kabar itu, Peter dan Augusta begitu terharu dan mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Ben. Selain itu, ucapan selamat juga diberikan oleh sang ibu. Ia bangga pada Ben karena telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik.